Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel kita DMP Kreatif. Dan untuk video kali ini kita akan bahas tentang lensa dari Sigma, yaitu lensa 16 mm dengan f1,4 DC-DN. Lensa ini adalah lensa yang dikeluarkan di tahun 2017 dan bisa dibilang lensa ini merupakan salah satu yang sangat ditunggu-tunggu waktu itu. Bahkan sebelum officially lensa ini dikeluarkan. Untuk sekarang lensa ini terakhir saya lihat di online marketplace yaitu sekitar 5,5 jutaan, dan itu untuk harga barunya, dan 4,5 juta untuk harga secondnya yang termurah ya yang saya lihat di marketplace. Build quality dari lensa ini bisa dibilang sangat baik, dengan mounting dan juga body yang terbuat dari metal. Untuk lensa ini sendiri, ini bisa dibilang lensa medium dan bisa dibilang juga tidak compact. Dan berikut perbandingan dengan lensa kit dari Sony A6000 yaitu 1650 dan juga lensa 7 Artisan 50mm punya saya. Oh iya, ini ada sedikit fun fact untuk teman-teman semua. Bila teman-teman menemukan kode DC pada lensa buatan Sigma, itu berarti lensa tersebut bisa dioptimalkan di kamera yang APS-C, yaitu lensa Sony A6000, A6000 series lah, A6100, 6300, A6400, atau ya pokoknya A6000 series lah. Ya itu. Namun kalau teman-teman menemukan kode DN pada satu lensa dari Sigma ini juga, ini bisa dibilang lensa ini bisa dioptimalkan di body kamera yang memiliki fan distance yang pendek, dan umumnya kita bisa dibilang tuh di lensa Sony A6000 yang bisa dibilang lensa kamera mirrorless lah, kamera yang mirrorless begitu. Paham? Di lensa ini terdapat satu buah ring, dan juga lensa ini tidak memiliki stopper, jadi lensanya berputar seperti ini terus ya, seperti muter-muter gini, jadi ya nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, oke. Dan juga tidak ada marking di sini, sehingga untuk para teman-teman yang fotografer yang mungkin sering melakukan focus tracking itu mungkin agak sedikit menyulitkan ya. Ya, begitu. Fokus terdekat di lensa ini kalau di tulisannya itu berjarak 25 cm. Tetapi kalau kita langsung mencobanya secara langsung itu bisa sampai 20 cm. Dan ini bisa diartikan bisa 6 sentian lah dari fokus kita foto. Bahkan dalam konteks autofocusnya di lensa ini, terutama di continuous AF, itu ya performa lensa ini bisa dibilang sangat memuaskan banget buat saya. Dan bahkan ketika dalam keadaan low light juga lensa ini, sekalipun dimana kebanyakan autofocus biasanya tuh kan sedikit bermasalah, tapi di sini tidak sama sekali. Di lensa ini tidak ada stabilizernya, sehingga kalau untuk teman-teman fotografi maka saya sarankan untuk agak sedikit berhati-hati.
Dan untuk penggunaan videografi saya sarankan untuk menggunakan tripod, monopod atau stabilizer gitu kan, daripada teman-teman handheld gitu kan, itu mungkin agak sedikit berhati-hati untuk menggunakan lensa ini. Nah, itu untuk teman-teman yang menggunakan fotografi dan videografi. Dan bagaimana kalau lensa ini dibuat untuk vlog? Menurut saya kalau lensa ini dipakai membuat vlog itu menurut saya cukup lumayan. Tapi ini menurut saya ini agak kurang wide aja gitu. Jadi ya, tapi overall lensa ini bagus sih, tapi untuk saya pribadi masih kurang wide aja, tapi cukup oke kok. Ini aku mau coba jalan ya gitu lah, nggak tahu. Ya, bagus gak sih? Coba. Ini kalau buku kamu nggak bisa ngeliat ya, soalnya ini di depan. Oke. Dari yang semua saya jelaskan tadi, bagaimana menurut saya lensa Sigma 16mm f1.4 DCDN ini? Menurut saya ini bisa dibilang lensa yang cukup worth it. Untuk 2022 ini bisa dibilang lensa ini cukup bagus lah, cukup worth it lah. Bisa dibilang lensa ini termasuk investasi yang cukup baik dengan mengingat harga yang berbeda gitu kan, dari antara harga baru dengan harga yang bekasnya. Kalian bisa mendapatkan lebih murah gitu kan, beda sejutaan gitu. Jadi kalau kita bicara dengan cost dan value dari rasio dari lensa ini sangat-sangat oke banget. Dan fitur-fiturnya tadi kan ya, wow, sangat direkomendasikan untuk teman-teman semua. Ya, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat untuk kalian bisa like, juga komen di bawah dan kasih tahu apalagi lensa yang mungkin saya review kayak gimana gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk teman-teman untuk follow Instagram kita, yaitu di dmp.kreatif di Instagram. Dan mungkin sahabat mau follow pribadi saya, yaitu di dims di Instagram. Dan itu aja untuk video kali ini, dan dah. Build quality dari lensa ini bisa dibilang apa tuh? Ya ulang.